Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Seperti yang kalian ketahui bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah mengumumkan bahwa Pak Jokowi beserta Mas Gibran dan juga Bobi Nasution itu tidak lagi menjadi anggota Partai Banteng, teman-teman. Otomatis ya, dengan kata lain beliau dikeluarkan dari Banteng. Tapi Pak Jokowi tidak tinggal diam. Beliau langsung menjawab dan membalas apa yang dilakukan oleh PDIP terhadap dirinya dan juga keluarganya, teman-teman. Seperti mungkin fitnahan-fitnahan yang selama ini dilontarkan oleh Hasto. Dan juga di video ini kita akan melihat bagaimana perlakuan yang tidak enak yang dilakukan oleh PDI Perjuangan serta Megawati kepada Pak Jokowi. Yang membuat Pak Jokowi merasa tidak nyaman, merasa tertekan, dan merasa ingin dijadikan boneka oleh Partai Banteng, teman-teman. Tapi sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kira itu adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP karena PDIP secara resmi telah mengeluarkan Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan presiden 2 periode. Tapi serangan balik yang disampaikan Jokowi ini sifatnya soft, karena Jokowi itu hanya memberikan satu clue bahwa itu adalah partai perseorangan. Sepertinya Jokowi ingin menyampaikan satu pesan bahwa selama ini di PDIP tak boleh ada satupun kader yang berani melakukan protes politik, apalagi melakukan resistensi kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Karena memang harus diakui, the one and only veto player yang bisa menentukan kemana arah keputusan partai, PDIP khususnya, itu memang selama ini memang terpusat pada Megawati Soekarno Putri. Jadi pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa itu berarti partai perseorangan, ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik partai itu memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umumnya. Oleh karena itu, ya ini adalah bentuk reaksi dari Jokowi yang sepertinya memang Jokowi juga kelihatan tidak happy dikeluarkan dari PDIP. Karena memang selama ini kalau Jokowi ditanyakan bagaimana responnya, sikap politiknya terkait dengan PDIP, Jokowi itu kan terkesan diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Tapi ketika Jokowi memberikan pernyataan bahwa itu adalah partai perseorangan, itu adalah sebagai bentuk reaksi kekecewaan dan kemarahan sepertinya, karena PDIP telah mengeluarkan Jokowi dari partai yang saya kira kebersamaan keduanya sudah cukup lama, sekitar 23 tahun. Jadi ini akan menjadi babak baru, di mana Jokowi secara definitif dan keluarga besarnya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Wow, intervensi. Dan itulah besar, menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang lain. Dan intinya jangan dijadikan sebagai boneka partai, ya kan? Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuma untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Betul, masa Pak Jokowi terus yang salah, ya kan? Dan kalau kalian ingat, Ketua P3 kalau nggak salah ya, pernah mengatakan bahwa di periode pertama Pak Jokowi ketika dia terpilih, beliau ditertawakan oleh seluruh hadirin kader dari PDIP yang mengikuti Munas dari PDIP, teman-teman. Karena Pak Jokowi
tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati atau apa yang diinginkan oleh Ibu Megawati. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega. Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres. Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah. Kalau kata Bambang Pacul, Jokowi dicintai rakyat. Mau apa lu? Tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan, tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya. Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Waduh. Termasuk ketemu dengan mantan kekasih Kaesang ya kan? Untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan menyerang balik Pak Jokowi. Karena sepertinya semua serangan-serangan Hasto itu tidak membawa dampak yang sangat signifikan kepada Pak Jokowi. Artinya semakin Pak Jokowi diserang dan difitnah ya, seperti kata Ade Armando, Pak Jokowi semakin dicintai rakyat, teman-teman. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Betul. Masyarakat tidak akan percaya kepada Hasto. Kalian percaya nggak sama Hasto, teman-teman? Percaya gak? Kalau saya sih enggak. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Apa? Ya saya kira itu masalah intern PDIP. Itu kita tidak mau. Ya saya selaku wakil ketua umum dan arahan ketua umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia, ya itu masing-masing punya internal. Biarlah mereka mengurus internalnya dan kita jangan ikut campur pada rumah tangga orang. Tapi bakal diajak nggak Pak? Iya? Kenapa? Bakal diajak nggak Pak Jokowi jadi kader? Jadi persoalannya bukan aja mengajak di sini, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Waduh, Golkar bukan punya keluarga. Maksudnya apa nih? Maksudnya PDIP punya keluarga gitu? Pemegang sahamnya cuma satu gitu?
yang memutuskan keputusan partai cuma satu gitu, seperti kata Pak Jokowi ya kan, partai perseorangan teman-teman. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu aja, tidak ada masalah. Tapi sejauh ini udah ada komunikasi nggak antara Pak Jokowi dengan Golkar atau Golkar dan Pak Jokowi? Ya, sejauh ini setelah kita ini Munas belum, ya. Setelah Munas kemarin terpilih Pak siapa namanya, Pak Bahlil. Lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar yang dilakukan di Sentul Bogor itu. Ya, saya sejauh ini setahu saya belum ada informasi tentang itu. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana Golkar, sekali lagi Golkar adalah partai terbuka, ya, bukan milik siapa-siapa, tapi ini adalah milik rakyat. Tidak ada pemilik saham yang besar, dan ini adalah katakanlah go public, siapa saja yang mau masuk, tentu dengan catatan niat motivasi untuk membesarkan Partai Golkar sekarang dan ke depan, sehingga Golkar tetap menjadi partai utama di Republik ini yang akan menjadi penentu arah pembangunan nasional. Nah, kabar terakhir teman-temannya yang saya baca di media, kayaknya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Dan saya masih ingat kata kakek saya dulu, jadi partai yang dia tahu itu cuma satu teman-teman, Golkar doang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Tadi sudah banyak penyampaian yang mungkin dijelaskan oleh Adi Prayitno terkait dengan serangan balik Jokowi, bagaimana penjelasan dari Fahri Hamzah terkait dengan perilaku-perilaku Partai Banteng kepada Pak Jokowi, bagaimana intervensi-intervensi yang dilakukan Banteng kepada Pak Jokowi, bagaimana mungkin Partai Banteng ingin menjadikan Pak Jokowi sebagai boneka. Karena ya faktanya teman-teman ya, Ibu Megawati tidak pernah menang pemilu, tidak pernah menang sebagai presiden yang dipilih rakyat. Ibu Megawati menjadi presiden itu hanya menggantikan Gus Dur, betul, menggantikan Gus Dur yang lengser waktu itu teman-teman. Dan konon kabarnya dilengserkan oleh siapa namanya, ketua MPR waktu itu, Amin Rais. Nah, itulah orang yang menjatuhkan Gus Dur sehingga Ibu Megawati bisa menjadi presiden teman-teman. Dan bagaimana tadi penjelasan dari Ade Armando terkait dengan yang sama, bagaimana perlakuan PDIP kepada Jokowi, utamanya Hasto teman-teman. Dan tadi video terakhir bagaimana omon-omon yang dilakukan PDIP terkait dengan Partai Coklat dan juga pengarahan-pengarahan kepada pihak kepolisian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.